Nah, sehubungan dengan pelaksanaan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang sama-sama kita ikuti kemarin, ada 4 putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya juga sudah menyampaikan rilis tertulis kemarin tentang putusan Mahkamah Konstitusi itu, baik putusan yang pertama, 2, 3, maupun keputusan yang terakhir nomor 4 yang mengabulkan permohonan pemohon mahasiswa dari Universitas Surakarta yang akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dan menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal 167 huruf Q dari Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu tentang syarat presiden berusia serendah-rendahnya 40 tahun oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai, ya, kecuali dimaknai pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah, dan itu putusan yang ada di dalam diktum Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu tegas bunyinya dalam diktum, tidak ada perbedaan tafsir dan perbedaan pendapat mengenai bunyi diktum itu. Walaupun putusan sebagai sebuah putusan itu bisa menimbulkan kontroversi pro kontra terhadap putusan, tapi pro kontra terhadap putusan dari Mahkamah Konstitusi dan putusan pengadilan pada umumnya adalah persoalan politik dan persoalan akademik. Nah, apapun persoalan politik dan akademik, dia tidak dapat meruntuhkan atau menggugurkan putusan Mahkamah atau Mahkamah Konstitusi dan putusan pengadilan pada umumnya. Jadi keputusan itu seperti itulah bunyinya, dia final, dia binding, dia final, dia terakhir, tidak dapat diajukan banding dan kasasi, dan dia final. Maka semua pihak terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu, terlepas daripada adanya pro kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dan saya kira terhadap putusan Mahkamah Konstitusi siapa saja boleh mempunyai pendapat, boleh mengkritik, ya, karena terbuka untuk dikritik oleh siapapun. Kalau ditanya kepada saya sebagai akademisi hukum tata negara, jawaban saya seperti ya, dan tadi sudah didengar jawaban saya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam diskusi di kedai kopi tadi pagi. Tapi kaitannya dengan komitmen kita dalam koalisi, saya tegaskan bahwa saya pribadi maupun PBB tetap dalam komitmen yang teguh berjuang bersama-sama dengan Pak Prabowo Subianto, dan apapun putusan yang nanti diambil oleh koalisi itu akan dipatuhi dan akan ditaati serta dilaksanakan oleh PBB, termasuk oleh saya sendiri sebagai bagian dari koalisi. Jadi kita itu belajar demokrasi, ya. Nah, demokrasi itu bisa ada perbedaan pendapat, ya. Kalau ada voting, orang lakukan voting. Kalau ada musyawarah, lakukan musyawarah. Dan insya Allah koalisi Indonesia Maju itu akan melakukan keputusan secara musyawarah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat, misalnya dengan voting, maka orang yang kalah akan terikat dengan keputusan mayoritas dari orang yang menang. Jadi seperti itulah kami kemukakan pendapat, pandangan-pandangan. Tapi apapun keputusan itu akan kita patuhi dan kita jalankan bersama, termasuk misalnya putusan dari Pak Prabowo Subianto untuk memilih Pak Gibran sebagai calon wakil presiden. Ya, itu kita akan patuhi, kita akan dukung keputusan itu, dan kita akan laksanakan dalam prakteknya. Dan apapun kritik, apapun saran dan pendapat, maka kami akan bersama-sama mempertahankan keputusan yang telah diambil itu. Jadi dari segi komitmen dan keputusan PBB itu nggak usah diragukan, nggak usah dikhawatirkan. Kita komit dengan koalisi, dan apapun keputusan koalisi yang diambil oleh Pak Prabowo terkait dengan wakil presiden dan keputusan-keputusan lain, itu akan kita patuhi dan kita akan laksanakan bersama apapun risiko yang kita hadapi. Bahkan oleh karena keputusan ini mungkin nanti ketika akan dilaksanakan itu akan menghadapi sejumlah persoalan-persoalan hukum. Misalnya, apakah keputusan ini harus mengubah undang-undang? Apakah presiden perlu mengeluarkan perpu? Apakah ketua KPU Pak Hashim harus mengeluarkan keputusan KPU? Dan keputusan KPU itu bagaimana harus dikonsultasikan dengan DPR? Tentu ada sejumlah persoalan-persoalan hukum yang
saya diminta atau tidak diminta oleh Presiden, diminta oleh KPU, maupun diminta oleh Koalisi Indonesia Maju, saya dengan senang hati akan memberikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan hukum yang timbul itu. Dan saya kira itu sudah menjadi tugas saya, dan sejak zaman Pak Harto saya melakukan itu ketika kita menghadapi kebutuhan, menghadapi masalah yang sangat krusial dan sangat sulit. Kemudian coba Saudara Yusuf mencari jalan keluar. Nah, itu saya akan putar otak dan mencari jalan keluar yang terbaik mengatasi persoalan-persoalan hukum yang krusial itu, sehingga nantinya keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, keputusan yang diambil oleh Koalisi Indonesia Maju, dan keputusan yang diambil oleh Pak Prabowo Subianto adalah keputusan yang benar, sah, legal, dan konstitusional melihat dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Dan saya tetap mempunyai komitmen yang teguh untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum yang kemungkinan akan timbul nanti. Saya kira itu penegasan saya.